Cahaya yang ini, siapakah? Kelopak-kelopak malam berguguran, kaki langit yang kabur dalam kamar, dalam persetubuhan. Butir demi butir, kau dan aku dan serbuk malam tergelincir menyatu. Perkawinan tak dimanapun, tak kapanpun. Kelopak demi kelopak terbuka, malam pun sempurna. Seperti engkau berbicara di ujung jalan, waktu dingin, sepi gerimis tiba-tiba. Seperti engkau memanggil-manggil di galakan itu untuk kembali berduka. Untuk kembali kepada rindu, panjang dan cemas. Seperti engkau yang memberi tanda tanpa lampu-lampu supaya menyahutmu. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Siapa itu di sebelah sana? Tanyamu tiba-tiba. Malam berkabut seketika. Barangkali menjemputku. Barangkali berkabar penghujan itu. Kita terdiam saja di pintu. Menunggu atau ditunggu. Tanpa janji terlebih dahulu. Kenalkah ia padamu? Desakmu. Kemudian sepi terbata-bata, menghardik berulang kali. Bayang-bayangnya pun hampir sampai di sini. Jangan ucapkan selamat malam. Undurlah perlahan. Pastilah sudah gugur hujan di hulu sungai itu. Itulah saat itu, bisikku. Ku kecup ujung jarimu. Kau pun menatapku. Bunuhlah ia suamiku. Ku tatap kelam itu bayang-bayang yang hampir lengkap mencapaiku. Lalu ku katakan, mengapa kau tegak di situ? Mawar dan bunga rumput di halaman. Gadis yang kecil. Dunia kecil. Jari begitu kecil menudingnya. Mengapakah perempuan suka menangis bagai kelopak mawar, sedang rumput liar semakin hijau suaranya di bawah sepatu-sepatu? Mengapakah pelupuk mawar selalu berkaca-kaca, sementara tangan-tangan lembut hampir mencapainya? Wahai meriap rumput di tubuh kita. Perempuan mengirim air matanya ke tanah-tanah cahaya, ke kutub-kutub bulan, ke landasan cakrawala. Kepalanya di atas bantal lembut bagai biang lala. Lelaki tak pernah menoleh, dan di setiap jejaknya melebat hutan-hutan, ibu pelabuhan-pelabuhan, di pelupuknya sepasang matahari keras dan fana. Dan serbuk-serbuk hujan tiba dari arah mana saja. Cadar pakai rahim yang terbuka, udara yang jenuh. Ketika mereka berjumpa di ranjang ini. Siapa menggores di langit biru? Siapa meretas di awan lalu?
Siapa mengkristal di kabut itu? Siapa mengertap di bunga layu? Siapa cerna di warna ungu? Siapa bernafas di detak waktu? Siapa berkelebat setiap kubuka pintu? Siapa mencair di bawah pandangku? Siapa terucap di celah kata-kataku? Siapa mengaduh di bayang-bayang sepiku? Siapa tiba menjemputku berburu? Siapa tiba-tiba menyibak cadarku? Siapa meledak dalam diriku? Siapa aku? Walau kita sering bertemu di antara orang-orang melawat ke kubur itu, di sela-sela suara biru, bencah-bencah kelabu dan ungu. Walau kau sering ku kenang di antara kata-kata yang lama telah hilang, terkunci dalam bayang-bayang dendang remang. Walau aku sering kau sapa di setiap simpang cuaca, hijau menjelma merah menyala di pusing jantera. Ku tak tahu kenapa merindu, tergagap gugup di ruang tunggu. Dan Adam turun di hutan-hutan, mengabur dalam dongengan. Dan kita tiba-tiba di sini, menghadap ke langit, kosong, sepi. Apakah yang kau tangkap dari suara hujan? Dari daun-daun bougainville basah yang teratur mengetuk jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah? Dari ricik air yang turun di selokan? Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan. Membayangkan rahasia daun basah serta ketukan yang berulang. Tak ada kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu. Memimpikan sapa pinggir hujan. Memimpikan bisik yang membersit dari titik air menggelincir dari daun dekat jendela itu. Atau memimpikan semacam suku kata yang akan mengantarmu tidur. Barangkali sudah terlalu sering ia mendengarnya dan tak lagi mengenalnya. Apakah yang kita harapkan dari hujan? Mula-mula ia di udara tinggi, ringan dan bebas, lalu mengkristal dalam dingin. Kemudian melayang jatuh ketika tercium bau bumi dan menimpa pohon jambu itu, tergelincir dari daun-daun, melenting di atas genting, tumpah di pekarangan rumah, dan kembali ke bumi. Apakah yang kita harapkan? Hujan juga jatuh di jalan yang panjang, menyusurnya, dan tergelincir masuk selokan kecil. Mericik suaranya, menyusur selokan, terus mericik sejak sore. Mericik juga di malam gelap ini, bercakap tentang lautan. Apakah mungkin ada juga hujan yang jatuh di lautan? Selamat tidur.
Dan TikTok jam itu kita indra kembali akhirnya terpisah dari hujan. Matahari di depan pintu, bayang-bayangmu seperti bermimpi, mendengarnya kembali. Bisik-bisik di balik tembok, langkah-langkah bergegas naik turun tangga. Siup angin di kain jendela, gaung detik jam. Nyanyian menggugurkan kelopak demi kelopak bunga, nyaring sekali. Kau pun tiba-tiba melepaskan topi, begitu hati-hati. Sebelum menyusur gua siang sepanjang matahari, berdesakan bayang-bayang. Selamat jalan musafir. Barangkali di antara kita menghalang sudah surga itu semenjak hari ini. Ketika upacara dimulai, semakin jauh bintang kecil di langit yang tinggi. Semakin asing surat-surat cinta tersesat di bawah matahari purba. Iring-iringan bunga, iring-iringan bangkai, matahari dicucinya angkasa dari bau busuk mimpimu siang ini. Dan tak diajaknya bercakap kau perihal cuaca. Diam-diam kau pun mengancingkan leher bajumu. Alangkah dingin cahaya ini, memantul di keranda, memercik. Bukankah bagai nyanyian bersama cahaya menyilaukan itu, yang selalu terucap dalam ikauanmu, yang tak pernah meninggalkan jejak, yang selalu tiba-tiba gaib setiap kali kau begitu rindu. Tiba-tiba angin kemarau, debu, dan sobekan-sobekan kertas, barangkali surat kelahiran, barangkali lelayu, barangkali. Tiba-tiba saja sempurna lingkaran itu. Tiba-tiba kau pun menjelma sunyi, ruang kosong antara bumi dan matahari. Sebelum tikungan ada yang bertanya, tapi kau pergi kemana saudara? Kapan kau berangkat saudara? Hai, ini sudah jam berapa? Kalau hujan sudah jatuh nanti. Iya, tapi seseorang berdiri di ambang pintu kemarin, menunggu atau ditunggu, atau menunggu, atau hei, ini hari apa saudara? Sebelum tikungan itu harus kau kerjakan sesuatu. Melihat arloji, atau menerka letak matahari, atau memungut bunga yang rontok dari peti mati. Ya, sebelum tikungan harus tersusun kembali pikiranmu yang keriput di bawah matahari, gugup di antara gumam iring-iringan ini. Tetapi tiada nina bubuk hari ini. Hanya cahaya kilang gemilang yang sejak dulu menyisir debu, sobekan-sobekan kertas, menyisir rambutmu yang mulai memutih di pelipis itu. Tiba-tiba kau merasa dahaga sekali sebelum tikungan itu. Barangkali terdengar gerit engsel pintu menutup ketika kau pun harus memilih. Ketika kau pun harus segera menentukan pilihan. Jam yang sudah ditetapkan bumi yang dulu melahirkanmu dan bertuturan suara pintu. Menutup di belakangmu, di depanmu, di atasmu. Seperti ada yang mengajakmu bercakap, yang menyentuh-nyentuh bahumu.
yang mengulang-ulang pertanyaan itu, yang nafasnya di telingamu. Ketika kau tiba-tiba mengerti sudah sepenuhnya berdiri di anak tangga penghabisan, tiba-tiba sepenuhnya mengerti harus memilih dongengan itu. Daun terakhir pohon kedondong gugurlah di puncak kemarau, tanda bahwa segera bermuatan bunga-bunga. Ketika ia berkata, "Ku tinggalkan rumah itu setelah tak berjumpa siapapun di sana. Barangkali kau ingat pembunuhan itu. Ya, bekas darah di telapak tangan kita. Barangkali memang tak ada janji itu." Telanjang ia ketika bayang-bayangnya rebah, siap bermuat bunga-bunga. Tinggal matahari, ditundinya angkasa dari bau busuk, sementara kau menoleh, lupa akan namamu sendiri yang kemarin dulu, yang selalu mencoretkan lambang-lambang gaib di kalender tua itu, yang senantiasa kau tolakkan, dan kau terima kembali dalam gelap utuh dan lengkap. Ampunilah hambamu ini, antara pasti dan tak pasti, beranjak dari tepi ke tepi, tiba di sini. Tinggal matahari, sementara kau menoleh, isyarat-isyarat buta di batas mimpi, dan jaga kau pun tak menyahutnya, sebab kata dipermainkan angin kemarau, sebab mata berkedip di cahaya silau. Ampunilah hambamu ini, balik pintu terkunci. Kini matahari, kau sepenuhnya sendiri. Cahaya bertebaran di sekitarmu. Butir-butirnya membutakan dua belah matamu. Sudah sampaikah kita? Tanyamu tiba-tiba. Lupakah kau bahwa baru saja meninggalkan dermaga? Sebermula adalah kabut, dan dalam kabut senandung lonceng. Ketika selembar daun luruh, setengah bermimpi, menepi ke bumi, luput. Kau dengarkah juga seperti suara mengadu? Dan cahaya yang membasuhmu pertama-tama, bernyanyi bagi capung, kupu-kupu dan bunga. Cahaya yang menawarkan kicau burung, susut tiba-tiba pada selembar daun tua, pelan, terbakar tanpa sisa. Menjelma bayang-bayang yang tiba-tiba tersentak ketika seekor burung menyambar capung. Selamat pagi pertama bagi matahari. Risau bergerak-gerak ketika sepasang kupu-kupu merendah ke bumi basah, bertarung. Kenapa kau bawa aku kemari, saudara? Sebuah stasiun di dasar malam. Bayang-bayang putih di sudut peron menyusur bangku-bangku panjang. Jarum-jarum jam tak letihnya meloncat, merapat ke sepi. Barangkali saja kami sedang menanti kereta yang biasa tiba. Setiap kali tiada seorang pun siap memberi tanda-tanda. Barangkali saja kami sekedar ingin berada di sini ketika tak ada yang bergegas, yang cemas, yang menanti-nanti. Hanya nafas kami menyusur batang-batang rel, mengeras tiba-tiba.
sinyal-sinyal kejang, lampu-lampu kuning yang menyusut di udara, sementara bayang-bayang putih di seluruh ruangan. Tetapi katakanlah dahulu, saudara, kenapa kau bawa aku kemari? Kau sebut kenanganmu nyanyian, dan bukan matahari yang menerbitkan debu jalanan, yang menajamkan warna-warni bunga yang dirangkaikan, yang menghapus jejak-jejak kaki yang senantiasa berulang dalam hujan. Kau di beranda sendiri. Kemana pula burung-burung itu yang bahkan tak pernah kau lihat, yang menjelma semacam nyanyian, semacam keheningan? Terbang. Kemana pula siut daun yang berayun jatuh dalam setiap impian? Dan bukan kemarau yang membersihkan langit, yang perlahan mengendap di udara. Kau sebut cintamu penghujan panjang, yang tak habis-habisnya membersihkan debu yang bernyanyi di halaman. Di beranda kau duduk sendiri. Di mana pula sekawanan kupu-kupu itu menghindar dari pandangku? Di mana pula, tidak, rinduku yang dahulu. Kau pun di beranda, mendengar dan tak mendengar kepada hujan sendiri. Di manakah surgaku itu? Nyanyian yang pernah mereka ajarkan padaku dahulu. Kata demi kata yang pernah ku hafal bahkan dalam ikauanku. Dan kau sebut hidupmu sore hari, dan bukan siang yang bernafas dengan sengit, yang tiba-tiba mengeras di bawah matahari, yang basah, yang meleleh dalam senandung hujan, yang larut. Amin. Di sebuah taman, kau sapa New York yang memutih rambutnya, duduk di bangku panjang, berkisah dengan beberapa ekor merpati. Tapi tak disahutnya anggukmu, tak dikenalnya sopan santun itu. New York yang senja kalah, yang hitam panggilannya, membayangkan dirinya turun dari kereta, dari selatan nun jauh. Beberapa bunga ceri jatuh di atas koran hari ini, lonceng menggoreskan akhir musim semi. Hafalkan namamu baik-baik di sini. Setelah baja dan semen yang mengatur langkah kita, lampu-lampu dan kaca. Langit hanya dalam batin kita, tersimpan setia dari lembah-lembah di mana kau dan aku lahir, semakin biru dalam dahaga. Hafalkan namamu, tikungan demi tikungan, warna demi warna, tanda-tanda jalanan yang menunjuk ke arah kita, yang kemudian menjanjikan arah yang kabur ke tempat-tempat yang dulu pernah ada dalam mimpi kanak-kanak kita. Berjalanlah merapat tembok sambil mengulang-ulang menyebut nama tempat dan tanggal lahirmu sendiri, sampai di persimpangan ujung jalan itu yang menjurus ke segala arah sambil menolak arah. Ketika semakin banyak juga orang-orang di sekitar kita dan terasa bahwa sepenuhnya sendiri. Kemudian bersiaplah dengan jawaban-jawaban itu. Tetapi kau dengarkah suara-suara itu?
Siapakah namamu? Barangkali aku setengah tertidur waktu kau tanyakan itu lagi. Bangku-bangku yang separuh kosong, beberapa wajah yang seperti mata tombak, dan dari jendela siluet di atas dasar hitam. Aku pun tak pernah menjawabmu. Bahkan ketika kau tanyakan jam berapa saat kematianku. Sebab kau toh tak pernah ada tatkala aku sepenuhnya terjaga. Baiklah, hari ini kita namakan saja ia ketakutan. Atau apa sajalah. Di saat lain barangkali ia menjadi milik seorang pahlawan. Atau seorang budak. Atau pak guru yang mengajar anak-anak bernyanyi. Tetapi manakah yang lebih deras denyutnya? Jantung manusia atau arloji yang biasa menghitung nafas kita? Ketika seorang membayangkan sepucuk pistol teraju ke arahnya. Atau tak usah saja kita namakan apa-apa. Kau pun sibuk mengulang-ulang pertanyaan yang itu juga. Sementara aku hanya separuh terjaga. Seandainya. Kabut yang likat dan kabut yang pupur lekat dan gerimis pada tiang-tiang jembatan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit, berpusing di pedih lautan. Mata pisau itu tak berkejap menatapmu. Kau yang baru saja mengasahnya berpikir. Ia tajam untuk mengiris apel yang tersedia di atas meja sehabis makan malam. Ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. Matahari yang di atas kepalamu itu adalah balonan gas yang terlepas dari tanganmu waktu kau kecil. Adalah bola lampu yang ada di atas meja ketika kau menjawab surat-surat yang teratur kau terima dari sebuah alamat. Adalah jam weker yang berdering saat kau bersetubuh. Adalah gambaran bulan yang dituding anak kecil itu sambil berkata, "Ini matahari, ini matahari." Matahari itu, ia memang di atas sana, supaya selamanya kau menghela bayang-bayangmu itu. Waktu aku berjalan ke barat, di waktu pagi matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Aku terjaga di kursi ketika cahaya bulan jatuh di wajahku dari genting kaca. Adakah hujan sudah reda sejak lama? Masih terbuka koran yang tadi belum selesai kubaca, terjatuh di lantai. Tengah malam itu, ia nampak begitu dingin dan fana. Seperti juga aku. Namamu siapa, bukan? Pandangmu hening di permukaan telaga dan rindumu dalam. Tetapi jangan saja kita bercinta. Jangan saja aku mencapaimu dan kau padaku menjelma.
Atau tunggu sampai angin melepaskan selembar daun dan jatuh di telaga. Pandangmu berpendar, bukan? Cemaskah aku kalau nanti air hening kembali? Cemaskah aku kalau gugur daun demi daun lagi? Ia menjenguk ke dalam sumur mati itu, dan nampak garis-garis patah dan berkas-berkas warna perak dan kristal-kristal hitam yang pernah disaksikannya ketika ia sakit dan mengigau dan memanggil-manggil ibunya. Mereka bilang ada ular menjaga di dasarnya. Ia melemparkan batu ke dalam sumur mati itu dan mendengar suara yang pernah dikenalnya lama sebelum ia mendengar tangisnya sendiri yang pertama kali. Mereka bilang sumur mati itu tak pernah keluar airnya. Ia mencoba menerka kenapa ibunya tidak pernah mempercayai mereka.